Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Habibati Nahari dari Prodi TIPS kelas B semester 5. Di sini saya akan melakukan tugas UAS Geografi Sosial. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial. Yang mana fenomena sosial ini dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terdapat dan diamati dalam keadaan sosial. Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah masalah-masalah sosial yang timbul balik dan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Fenomena sosial ini pada hakikatnya terjadi berulang-ulang dalam waktu yang sama. Ada fenomena sosial yang berlangsung sebentar, ada pula fenomena sosial yang berlangsung dengan durasi waktu yang sangat lama. Tentu saja hal itu tergantung pada fenomena sosial apa yang terjadi. Adapun contoh fenomena sosial, sebelum saya mengaitkan dengan materi yang sudah diterapkan, terlebih dahulu saya memberi contoh tentang fenomena-fenomena sosial. Contoh fenomena sosial antaranya yaitu mudik, di mana mudik ini merupakan suatu kegiatan pulang kampung yang mudik ini biasanya dilakukan oleh perantauan orang yang tinggal berbeda dengan orang tua atau tinggal jauh dengan orang tua. Mudik ini merupakan tradisi hari raya Idul Fitri untuk mengunjungi sanak saudara di kampung halaman. Selanjutnya, kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk ini adalah semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dan tidak seimbang antara jumlah kelahiran dan juga jumlah kematian. Kepadatan penduduk ini yang menjadi objek kajian dalam geografi lantaran menimbulkan banyak masalah dalam fenomena sosial. Masalah yang timbul misalnya saja persebaran penduduk tidak rata. Ada juga contoh lain dari masalah tersebut, antara lain meningkatnya jumlah pengangguran, kondisi alam yang terjadi, dan juga tidak meratanya pembangunan. Jadi saya pertama memulai dengan penjelasan pengangguran. Apa penyebabnya? Jadi pengangguran ini disebabkan karena minimnya lapangan kerja yang tersedia dan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Hal tersebut didukung oleh keterampilan individu yang kurang, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi pola pikir sebagian masyarakat desa yang berpikiran bahwa datang ke kota akan menjadi sukses yang membuat laju urbanisasi tidak terbendung. Kenyataan ini didapatkan dari nilai-nilai dalam sensus pendudukan yang dilakukan pemerintah. Yang kedua yaitu kondisi alam. Karena jumlah persebaran penduduk yang semakin padat, maka banyak hutan yang dirubah menjadi permukiman, lahan pertanian diubah menjadi lapangan pekerjaan, dan hal ini yang menyebabkan kerusakan kondisi alam yang tidak dapat dibendung. Jika hal ini sudah terjadi, maka yang dirasakan pada masyarakat yaitu udara yang tidak lagi sejuk dan merasakan panas sepanjang hari. Selanjutnya yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata ini biasanya terjadi pada pedesaan. Seperti contohnya pada wilayah saya, di desa saya, yaitu karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka dana pemerintah yang digunakan untuk pembangunan kota akan berkurang karena dialokasikan pada masyarakat, dan alhasil kondisi tersebut menyebabkan pembangunan akan tertunda. Biasanya hal ini memang terjadi pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya, kriminalitas. Apa yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Kriminalitas ini penyebabnya yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tidak memadai dan kebutuhan hidup yang meningkat, dan pengangguran tersebut tetap dituntut untuk bertahan hidup dan juga akhirnya mengambil jalan pintas, hanya mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Fenomena sosial selanjutnya yaitu ada pencemaran air, yang mana fenomena sosial pencemaran air ini tidak lepas kaitannya dengan kepadatan penduduk. Karena penduduk yang semakin padat menyebabkan sampah yang dihasilkan semakin besar
Dan hal ini didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya contohkan pada desa saya sendiri, karena memang banyak kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga yang membuat membuang sampah di sungai itu menyebabkan terjadinya kategori pengertian pencemaran air yang dapat berujung banjir, yaitu kenakalan remaja. Remaja di sini adalah usia di mana seseorang mencari jati diri yang kuat. Usia tersebut sedang mencari tahu identitasnya. Diperlukan pengendalian diri yang kuat agar kenakalan remaja dapat diminimalisir. Biasanya di usia remaja akan memulai untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, hukum, serta etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini yang terjadi pada fenomena sosial. Ada pula selanjutnya, yaitu unjuk rasa dan juga aksi solidaritas bencana alam, yang mana bencana alam ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena itu merupakan kehendak dari sang pencipta. Bencana alam ini yang sedang terjadi di suatu tempat menimbulkan aksi solidaritas warga lain. Hal ini ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Positifnya adalah aksi solidaritas ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, dan juga negatifnya adalah untuk ajang pamer kekayaan individu terhadap sumbangan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada prostitusi, ada kebodohan, dan juga ada hutang piutang, ada kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas ini disebabkan banyak faktor. Penyebab kecelakaan lalu lintas ini yang sesuai dengan fenomena sosial adalah penggunaan kendaraan pada anak buah. Terus yang selanjutnya yaitu ada permukiman kumuh, di mana permukiman ini yang tidak layak atau cenderung kumuh menjadi pilihan masyarakat yang tidak mempunyai dana untuk membeli tempat tinggal di lingkungan yang layak. Permukiman kumuh ini menimbulkan banyak penyakit yang merugikan kesehatan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya yaitu di sini saya menjelaskan fenomena sosial yang terjadi pada wilayah saya, yaitu karena kepadatan penduduk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kepadatan penduduk ini biasanya terjadi pada suatu daerah di pedesaan. Contohnya di desa saya sendiri, di sini kepadatan penduduknya itu semakin meningkat. Hal itu yang menyebabkan kerusakan jalan pada desa saya dan juga pembangunan yang tidak merata. Nah, faktor-faktor penyebab fenomena sosial itu di sini ada dua, yaitu faktor sosial kultural dan juga ada faktor sosial fenomena sosial kultural ini yaitu bisa dikatakan sebagai suatu nilai yang tumbuh dan berkembang di kehidupan sosial masyarakat, di mana penyebabnya adanya fenomena sosial kultural ini tidak dapat dicegah terjadinya, namun dapat diantisipasi dengan baik. Yang kedua yaitu fenomena sosial struktural. Fenomena sosial struktural ini bisa dikatakan sebagai keadaan yang dipengaruhi oleh suatu pola penyusun tertentu. Maksudnya adalah fenomena sosial ini terjadi berulang-ulang, bisa harian, bisa juga mingguan, bisa juga bulanan, dan bahkan tahunan. Nah, sekian dari saya penjelasan fenomena sosial yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga kaitan dengan wilayah saya serta materi yang sudah diterapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio Gini Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, INFIT mengadakan survei persepsi warga untuk mencari akar masalah ketimpangan. Survei barometer INFIT menunjukkan minimnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Selain itu, INFIT dan Perkumpulan Prakarsa juga mengadakan penelitian tentang kerja layak pada tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di 5 daerah, melibatkan 787 responden, menggunakan mix method. Penelitian menemukan bahwa keterampilan yang tinggi mampu memperkuat nilai tawar pekerja pada bursa ketenagakerjaan. Dan masih banyak masalah pelanggaran hak ketenagakerjaan. Menurut Bank Dunia, ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan, yaitu ketimpangan kesempatan antara keluarga kaya dan keluarga yang miskin. Ketimpangan kesempatan kerja antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Konsentrasi kekayaan pada kaum elit. Keluarga miskin tidak mampu menanggung guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh 62% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah. Kebijakan ketenagakerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami merancang 6 usulan kebijakan. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan melalui relokasi anggaran pendidikan. Meningkatkan investasi bagi para pekerja. Meningkatkan investasi bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan peran multi pihak dalam pelatihan kerja. Mendorong dialog sosial tripartit dalam peningkatan keahlian dan keterampilan pekerja. Dan perubahan mendasar pada sistem pendidikan. Usulan kebijakan ini membutuhkan komitmen dan kesadaran bersama akan pentingnya pelatihan vokasi inklusif bersama pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja, masyarakat sipil, serta pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Mengurangi kesenjangan dengan melawan ketimpangan.